Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 organisasi komputer akan mempresentasikan tentang komputer FLSI. Yang pertama ada rekan saya yaitu Muhammad Faisal, Fahmi Amri, saya sendiri, dan Zeni Zanuba. Yang pertama yaitu ada sejarah komputer FLSI. Munculnya komputer generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Fairchild Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporation adalah salah satu produsen IC terkemuka. Setiap tahunnya, kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC dan komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponennya meningkat menjadi ribuan, chip tersebut mulai disebut dengan Large Scale Integration Chip atau LSI. Penggunaan chip LSI ke komputer disebut dengan komputer generasi keempat. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari komputer generasi keempat. Large Scale Integration atau LSI adalah istilah teknis dalam bahasa Inggris di bidang mikroelektronika, mengacu pada teknik yang sudah ada untuk pembuatan sirkuit terpadu. Proses perancangan yang lebih dari 1000 gerbang pada sebuah chip tunggal digunakan untuk menunjukkan skala dari integritas dengan 3000 sampai 100.000 komponen elektronik. Sering disebut dengan singkatan LSI. Sirkuit ini memiliki integrasi skala besar, biasanya berisi lebih dari 10.000 transistor dalam sebuah paket. Kemudian ada VLSI atau Very Large Scale Integration yang merupakan integrasi dengan skala sangat besar. Chip semikonduktor pertama hanya berisi satu transistor masing-masing. Saat teknologi manufaktur telah berkembang, mereka menambahkan transistor semakin banyak, sehingga fungsinya lebih terintegrasi pada satu chip. Komputer dengan menggunakan sirkuit VLSI memiliki sekitar 5.000 transistor dan berbagai elemen rangkaian lain yang saling terkait dalam satu chip. Hal tersebut pada akhirnya memunculkan revolusi personal komputer atau PC. Dalam generasi ini, beberapa hal seperti time sharing, real-time network, distributed operating system digunakan, tentunya dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, meliputi bahasa C, C++, database, dan lain sebagainya. Ultra Large Scale Interaction atau ULSI sangatlah besar, lebih besar dari sama dengan 100.000. Teknologi sirkuit terpadu yang menggunakan antara 100.000 dan 1 juta transistor sirkuit terpadu, antara setara dengan 10.000 menjadi 100.000 gerbang. Kemudian ada komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama menggunakan Large Scale Interaction LSI. Yang kedua, LSI kemudian dikembangkan menjadi VLSI Very Large Scale Interaction dan ULSI Ultra Large Scale. Yang ketiga, dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang keempat, kecepatan proses jauh lebih cepat dibanding komputer sebelumnya. Yang terakhir, hemat listrik. Dan ada beberapa hal penting dalam komputer generasi keempat. Yang pertama,
penerapan teknologi VLSI. Yang kedua, harganya yang lebih murah, bersifat portable, dan bisa diandalkan. Memiliki ukurannya sangat kecil. Dan terakhir, diperkenalkan adanya konsep interconnection network atau disebut internet. Desain terstruktur. Desain VLSI terstruktur adalah metodologi modular berasal dari Carver, Mead, dan Lin Conway untuk menyimpan daerah microchip dengan meminimalkan kain daerah interkoneksi. Hal ini diperoleh dengan pengaturan berulang blok makro persegi panjang yang dapat saling berhubungan menggunakan kabel dengan abutmen. Sebuah contoh adalah partisi tata letak penambah menjadi deretan irisan bit sama sel. Dalam desain yang kompleks, penataan ini dapat dicapai dengan hierarki bersarang. Desain VLSI terstruktur telah populer pada awal tahun 1980. Namun kehilangan popularitasnya karena munculnya penempatan dan alat routing yang membuang banyak daerah oleh routing. Namun ditoleransi karena kemajuan hukum Moore. Ketika memperkenalkan perangkat keras bahasa deskripsi Core tahun 1970 pertengahan, Rainer Hartenstein menciptakan istilah-istilah terstruktur desain VLSI. Yang awalnya sebagai desain LSI terstruktur bergema pendekatan pemrograman terstruktur Escher-Dijkstra oleh prosedur bersarang untuk menghindari kacau spaghetti terstruktur program. Berikut kelebihan dan kekurangan komputer generasi keempat. Untuk kelebihannya diantara lain yaitu: yang pertama, lebih kuat dan dapat diandalkan, berukuran kecil, kekuatan pemrosesan cepat, dan konsumsi daya lebih kecil, memiliki kipas, digunakan untuk tujuan umum, sebagai produksi komersial, jarang memerlukan perbaikan, lebih murah, dan dapat menggunakan semua jenis bahasa pemrograman. Dan untuk kekurangannya diantara lain yaitu komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.